Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah semuanya baik ya. Tapi jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anak ya, sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik ya anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi ya, topik 5 dengan judul menuju sekolah yang damai. Sesuai dengan sekolah kita, yaitu nama sekolahnya apa? Ya, Sekolah Damai ya, SMA Negeri 2 Indramayu, disingkat dengan Damai ya. Sekolahku yang damai. Damai menurut kalian, di benak kalian apa? Tentram, apalagi? Tenang, ramah, apalagi? Ya, betul, nyaman ya. Nah, itu rukun. Nah, itu ya silahkan. Boleh, silahkan langsung masuk saja nak. Dari mana ini? Oh ya, silahkan masuk. Baik ya, kita lanjut lagi. Nah, untuk sekolah damai ini harapan semua orang atau salah satu orang saja? Semua orang ya, baik siswanya, baik gurunya, dan petugas yang lain berharap memiliki sekolah yang damai. Oke, anak-anak, tahukah kalian ya? Nah, fungsi dari disampaikannya materi tentang sekolah damai yang pertama ya, setelah mempelajari topik 5 tentang sekolahku yang damai, diharapkan peserta didik 1. Mampu menganalisis apa saja ancaman atau kerentanan yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis apa saja kapasitas atau yang dimiliki oleh pihak sekolah. Nah, ini yang diharapkan ketika kalian sudah mendapatkan materi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, lingkungan sekolah apa yang kalian inginkan? Yang seperti apa? Bersih, apalagi? Adem. Hidup, siapanya yang hidup? Anak-anaknya gitu ya, saling rukun ya. Saling apa? Berteman, benar tidak? Nah, itu lingkungan sekolah yang kalian inginkan. Nah, kemudian ya, apa saja sih yang sudah kalian lakukan untuk menciptakan lingkungan yang damai? Dengan cara apa? Gimana? Saling apa? Saling mengenal pertama Bu, supaya kalau misalkan kita semakin kenal, semakin akrab, juga semakin dekat. Apalagi selain saling mengenal? Ya, bagaimana? Silakan langsung masuk saja. Ya, oke. Kita lanjut ya. Aduh, bangsa-bangsa kesiangan, nggak apa-apa ya. Mungkin ada kesibukan yang lain, sudah taruh lagi. Silahkan duduk ya. Langkah-langkah apa saja yang sudah kalian lakukan untuk menciptakan perdamaian? Jangan bertengkar, betul ya, tidak boleh ada pertengkaran satu sama lain. Apalagi harus ada yang mengalah ketika terjadi permasalahan. Apalagi nak? Bersikap dewasa ya, apalagi kita semua sudah ada di jenjang SMK, artinya sudah masuk ke sekolah menengah ya, yang atas ya, daripada anak-anak yang masih SD. Sudah seharusnya kita memberikan sikap kedewasaan. Nah, dalam menjalani langkah-langkah tadi ya, apa sih kiranya yang menjadi tantangan kalian? Bu, berteman sama yang lain, Bu, nggak boleh berantem. Apa yang menjadi tantangan kalian? Kesulitannya apa menciptakan sekolah yang damai? 1, masih memiliki rasa malu, boleh. Apalagi? Canggung ya, ketika misalkan punya salah, canggung untuk minta maaf terlebih
dahulu. Banyak yang seperti itu ya. Akhirnya terjadi perkelahian atau permusuhan lah. Baik, untuk menjawab bagaimana supaya menciptakan sekolah yang damai ini, ya, mari kita simak materi berikutnya. Nah, kemudian ya, ini ada cerita tentang perundungan. Nah, kalian tahu perundungan itu apa? Bully, betul ya. Perundungan itu disebut sebagai pembulian ya. Nah, bully ini terdiri dari beberapa macam ya. Bu, bully itu kalau misalkan dipukul saja ya, Bu. Bu, kalau ada yang luka baru bully ya. Tidak ya. Bentuk bully itu macam-macam. Coba sebutkan apa saja bentuk-bentuk bully. Meledek, apalagi? Ya. Apalagi coba? Nah, nih yang pertama ya, bentuk bully yaitu secara sosial ya. Seperti apa? Menyebarkan isu yang tidak baik ya. Ngegosip ya, mengomongkan keburukan dan kejelekan orang lain ya. Nah, itu merupakan bullying secara sosial. Kemudian bullying kedua ada cyberbullying atau bullying yang dilakukan menggunakan apa? HP atau aplikasi ya. Misalnya mengejek teman kita melalui media sosial. Itu juga sama ya. Salah satu bentuk bullying yang disebutkan yang merupakan cyberbullying. Kemudian yang ketiga yaitu bullying secara fisik, baru ya, ketika kita adu kekerasan ya dengan teman, itu disebut sebagai bullying secara fisik. Nah, Ibu harap di kelas ini tidak ada ya yang melakukan tindakan bullying. Kemudian ya, yang ketiga itu ada bullying secara verbal, dan ini adalah tipe bullying yang paling sering dilakukan dan apalagi paling tidak kelihatan ya efek dan dampaknya. Kalau misalkan secara fisik mah ya kelihatan ada lukanya ya, rasa sakitnya bisa disembuhkan. Tapi yang namanya bullying secara verbal, secara ucapan ya, itu sulit untuk disembuhkan. Untuk itu, langkah yang terbaik untuk menghindari bullying secara verbal dengan cara apa? Menjaga lisan ya, menjaga perkataan kita. Apalagi jangan sampai kalian mengejek dan mengolok-olok ke teman, karena banyak sekali orang yang kemudian down mentalnya atau mengalami breakdown akibat ucapan yang dikatakan oleh temannya. Contohnya seperti apa? Satu ya, misalnya ya, silakan langsung masuk saja nak. Misalnya mengejek bentuk fisik, mengejek kemampuan ya. Nah, itu tidak boleh. Orang yang tadinya pede ya menampilkan kemampuan mereka, akibat adanya ejekan, celaan dalam bentuk verbal ya, akan menghambat teman kalian untuk berkembang. Makanya bullying verbal ini sangat berbahaya. Nah, Ibu ada video mengenai bullying, silakan kalian simak baik-baik ya. Nah, tapi mohon maaf, ini suaranya kurang terdengar ya anak-anak ya. Jadi mohon untuk kaliannya slowly ya berbicaranya supaya terdengar. Yang aku mau ini menjadi
Pantes aja sih Ajeng telat terus. Terus bikin bakso. Bukannya dagangannya selalu rame ya katanya? Gue sih udah nyobain. Tau gak sih? Baksonya itu terbuat dari daging tikus. Bakso tikus? Iya. Wah, kok duit gue hilang ya? Wah, mana nih? Kita udah sering banget kehilangan uang. Pasti pencurinya nggak jauh dari sini. Terus kira-kira siapa yang berani nyuri uang gue ya? Mana duit gue buat bayar SPP lagi? Ah, Yang sering di sini, kalau kita lagi istirahat siapa? si Boni. Yang penampilannya kurangan siapa? Si Boni. Nah, penampilan gak jauh beda dari kelakuannya. Bener juga ya. Mana duit gue? Lah, duit apaan? Udah, gak usah banyak alasan. Uangnya masih udah habis lah. Dia kan habis curi kabur. Kan cuma lu tadi yang ada di kelas. Gue di kelas menggambar, tiap hari juga gitu. Ah, banyak alasan. Hei, apa-apaan kalian ini? Iya. Gak lupa kok. Iya, nanti papa cariin ya hadiah buat kamu. Atau mau sekalian jalan-jalan? Biar kamu yang sekalian bantu papa cariin. Iya, sekalian aja kita jalan-jalan sama mama. Bisa membuat kamu lega. Saya capek. Jujur, saya iri ngeliat-ngeliatinmu. Selalu dijemput sama ayahnya. Saya juga pengen jadi Ajeng, Bu. Kita bisa kompak sekeluarga. Saya juga pengen jadi Boni, Bu. Yang bisa jadi seniman. Oke, anak-anak ya, setelah kalian melihat tampilan video tadi ya, kalian sudah melihat ya banyak sekali macam-macam tindakan bullying yang sebetulnya dilakukan oleh pelaku bullying itu karena mereka kurang kasih sayang dari orang tuanya. Tapi apakah tindakan itu betul? Salah ya. Kalau misalkan memang kita ya memiliki suatu masalah di rumah, memiliki suatu ketidaksesuaian ya dengan hidup. Nah, jangan malah menjadikan teman kita sebagai objek pelampiasan. Harus seperti apa kitanya? Ya, harus mampu baik dengan semuanya ya. Nah, tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan
bullying dengan cara apapun, dengan alasan apapun. Karena bisa merugikan banyak pihak, tidak? Ya bisa. Akibat tadi melakukan bullying secara sosial, ya. Padahal temannya tadi tidak mencuri. Akibat dilaksanakannya sosial, akhirnya apa? Teman yang satu dengan teman yang lain terjadi pertengkaran, yang kemudian berujung kepada bullying secara fisik, ya. Kemudian tadi, ya, ada anak yang memfitnah temannya menjual bakso tikus, ya, nauzubillah. Nah, itu juga apa? Bullying secara sosial, ya, yang akibatnya apa? Membuat teman kalian merasa dikucilkan, padahal kebenarannya belum tentu benar. Nah, itu juga disebut sebagai bullying. Jadi tidak hanya bullying itu yang melukai tubuh. Nah, kemudian, ya, bullying juga ada yang disebut sebagai kekerasan secara seksual, ya. Dimana kekerasan secara seksual ini sedang marak, ya. Nah, dipengaruhi oleh apa? Pengaruh dari baju yang dipakai 18% menggunakan pakaian yang panjang, 17% menggunakan hijab, kemudian 16% menggunakan lengan panjang, 14% menggunakan baju yang longgar, 14% menggunakan seragam sekolah. Nah, ini berarti, ya, walaupun kita menutup aurat dengan baik, ya, betul tidak? Tapi kalau misalkan ada sebuah niat, maka tidak berpengaruh terhadap apa? Yang namanya kekerasan atau pelecehan secara seksual. Nah, bentuk-bentuk pelecehan secara seksual itu dibagi menjadi 6, ya. 60% sering dalam komentar terhadap verbal, ya, artinya berbicara, ya, yang menyinggung hal-hal sensitif, ya. Nah, itu juga merupakan apa? Kekerasan seksual. Ya, tidak boleh dilakukan. Misalnya seorang laki-laki menyiul-nyiul apa? Perempuan yang lewat, itu juga merupakan kekerasan seksual. Atau seorang laki-laki mengomentari bentuk tubuh dari perempuan, ya, itu juga termasuk kekerasan seksual. Pernahkah kalian mendengar hal itu? Pernah. Tapi pernahkah kalian melakukan hal yang seperti itu? Tidak. Bagus, ya, tidak boleh. Tepuk tangan buat semuanya. Kemudian, ya, 24%nya sudah berani menyentuh fisik, ya. Nah, dalam bentuk fisik juga termasuk kepada pelecehan seksual. Misalnya kalian punya pacar, pegangan tangan, nah itu juga termasuk kepada pelecehan seksual. Hati-hati, ya. Kalau perempuannya tidak terima, kalian bisa terkena pasal atau undang pelecehan seksual. Kemudian 16%-nya adalah visual, ya, menggunakan main mata. Itu juga termasuk kepada pelecehan seksual. Misalnya, pernahkah kalian melihat di lingkungan luar ketika melihat cewek yang cantik, mohon maaf, ya, yang seksi, kemudian menampilkan mata-mata nakal? Ya, melirik, ya. Ayo, siapa di sini? Nah, itu juga termasuk kepada pelecehan secara seksual dan harus dihindari, ya. Ibu ada video mengenai kekerasan seksual, silahkan kalian tonton lagi, ya. Tapi tolong suaranya slowly karena ini tidak terdengar, ya. Tuh, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yes. Iya, silakan masuk ke ruangan. Tutup lagi pintunya, Nak. Tuh, sudah mencapai 174 orang.
Serem ya. Nah, ini contoh ya. Ya, perhatikan videonya. Baik, kita langsung ke intinya ya. Membantukan satuan tugas khusus yang bersifat Oke, baik ya. Setelah menonton video ini, bagaimana? Apakah kalian semua mau bersama-sama mencegah kekerasan seksual yang ada di sekolah? Ya, terutama yang sering dialami oleh kalangan pelajar ya. Nah, bentuk-bentuk kerentanan diskriminasi dan intoleransi ya. Nah, di sini ya, diskriminasi itu adalah pembatasan, pelecehan atau pengucilan secara langsung ataupun tidak berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, dan aspek kehidupan yang lainnya. Sedangkan paksaan adalah memaksa pihak lain berperilaku secara apa? Spontan, baik melalui tindakan atau tidak bertindak dengan menggunakan ancaman dan intimidasi ya. Nah, tuh ya, karena membenci karena agama. 1 dari 4 anak dibully karena agamanya. Di kelas ini Ibu mau tanya ya, apakah ada yang selain muslim? Ya, kalau itu ada, ya tolong anak-anak kalian harus saling merangkul. Tidak boleh agama dijadikan pembeda ya, karena kita memiliki hak yang sama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapat rasanya nyaman, hak untuk apa lagi? Hak untuk bersosialisasi dan hak untuk menciptakan kedamaian di lingkungan sekolah. Nah, tidak boleh ya kalian memusuhi orang yang berbeda dengan kalian ya. Semuanya harus kita rangkul ya. Tidak boleh karena bentuk fisik, karena beda agama, karena beda daerah, kemudian akibatnya apa? Menjadi tidak baik ya. Nah, itu baiklah anak-anak ya. Ibu ada tugas untuk kalian yang kemudian nanti kita akan buat ya, kita akan tempel. Bersediakah kalian untuk melaksanakan gerakan sekolah damai?
Bersedia tidak? Kayaknya belum sarapan nih, nggak semangat. Bersediakah kalian untuk menciptakan sekolah damai? Bagus ya, kalau bersedia ya Ibu ada tugas, silakan kalian buat poster ya mengenai gerakan damai ya, sekolah damai menggunakan aplikasi Canva. Boleh menggunakan gambar kalian sendiri ya, ditulis di kertas, kalian gambar, intinya ajakan untuk menolak kekerasan secara seksual dan menciptakan sekolah yang damai. Bisa ya? Bisa. Nanti kita akan berfoto, Ibu sudah buat spanduk sekolah anti perundungan yang nanti kita akan berfoto bersama setelah materi ini selesai. Oke anak-anak ya, dalam menciptakan sekolah yang damai ini ya dibutuhkan peran serta siswa, guru, dan semuanya. Jadi kalau gurunya saja tidak akan tercipta sekolah yang damai, siswanya saja tidak akan tercipta sekolah yang damai ya. Petugas sekolahnya saja tidak juga bisa menciptakan sekolah yang damai. Untuk itu perlu sinergi antara semua warga sekolah untuk mendukung gerakan sekolah damai. Ya, baik anak-anak, sampai sini adakah yang mau kalian pertanyakan? Oke, akhiri saja ya materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjutkan anak-anak hebat untuk belajar mata pelajaran yang lain. Ibu mohon maaf barangkali ada salah-salah kata dalam penyampaiannya ya. Ya.